Ya. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Haleluya. Terima kasih Mbak Aleta sudah hadir dan mau berbagi dengan kita semua pada saat ini. Kita akan dengarkan bagaimana perjalanan hidup dari seorang Mbak Aleta, dari tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, sehingga bagaimana dia bisa mengenal, bahkan menerima Tuhan Yesus, bahkan sekarang ini aktif di dalam pelayanan untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Oke, Mbak Aleta mungkin bisa tolong diceritakan kepada teman-teman yang ada di dalam link ini. Dulu latar belakang iman Mbak Aleta seperti apa, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam iman yang sebelumnya. Ya, silakan. Karena kan saya dulu Muslim ya Pak, ya. Sebelumnya. Ya gitu, biasa tiap hari menjalankan sholat 5 waktu, kadang puasa, terus ada kayak pengajian kayak gitu Pak. Itu terus tapi selama bertahun-tahun ya Pak, jadi kan memang keluarga saya kan Muslim semua kan. Keluarga besar Muslim semua. Iya, dari kecil sampai saya SD, SMP itu kayak kosong gitu loh Pak. Oh. Iya, kayak kosong. Iya, kosong kayak Aleta ngerasa kayak nggak hidup gitu loh, kayak aku tuh selama ini aku tuh yang aku sembah. Makhluk hidup tapi perasaannya mati. Iya. Ya, kosong, kering gitu. Iya. Jadi ya selama ini kayak apa Pak, ini aja kayak nggak punya iman, nggak hidup gitu. Itu. Sebelum seperti ini ya gitu, masih yang kayak abu-abu. Jadi aku tuh hidup mau kemana ya, bingung gitu loh. Mbak Aleta kan waktu di dalam iman sebelumnya kan juga berdoa tuh. Ya, apakah Mbak Aleta tidak merasakan jamahan Tuhan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Makanya itu saya tuh sampai sebelum saya menjadi sekarang tuh dulu tuh ya gitu Pak, kayak kosong. Kayak apa ya Pak? Hampa ya, jelasnya hampa gitu. Dalam pengertian tidak ada pengharapan atau tidak ada damai begitu? Iya. Ya. Jadi ya gitu Pak. Nah, waktu dulu di dalam iman yang sebelumnya itu, kalau misalnya Mbak Aleta mengalami hal seperti itu, kehampaan, gampang putus asa, gampang stres, sepertinya kayaknya tidak ada jalan keluar, apa yang Mbak Aleta lakukan pada waktu itu? Ya nggak ada sih Pak. Ini Pak doa, ya cuma sholat gitu kan. Doanya sama sholat, ya itu tadi menjalankan sholat 5 waktu. Kadang dulu tahajud, tengah malam dilakukan juga. Ya bangun kayak gitu. Jadi tetap rasanya hampa. Iya, kayak kosong gitu, kayak apa ya? Nggak kayak. Tidak ada sentuhan yang real. Iya, nggak ada sentuhan yang seperti sekarang ini. Jadi. Iya. Di samping itu mohon maaf, ada misalnya di dalam kekosongan seperti itu, Mbak Aleta ini enggak ada misalnya mencari penghiburan dari yang lain, misalnya yang mohon maaf seperti kayak ke tempat hiburan misalnya diskotik atau apa? Ya paling pelampiasannya ke situ pernah Pak. Kalau saat drop gitu kan, saat banyak masalah gitu. Itu kan karena lingkungan teman-teman kerja juga Pak. Kadang sempat pernah larinya ke situ, ke malam. Tapi ya udah setelah sudah ngelakukan itu ya udah habis itu kosong lagi. Kayak gitu kan cuman kayak sementara, nanti ya sedih lagi gitu. Ya jadi cuman istilahnya pada saat kita ada di tempat itu kita sepertinya kayaknya lupa sejenak ya terhadap beban masalah ya. Iya Pak. Iya. Oke. Terus bagaimana ceritanya Mbak Aleta sampai bisa ketemu dengan Tuhan Yesus? Bagaimana ceritanya? Itu kan Mbak Aleta kan dari iman yang berbeda nih. Iya. Nah, oke, sebelum kita ke situ saya mau tanya dulu pengertian Mbak Aleta waktu di iman yang lama. Mbak Aleta pernah nggak berpikir tentang
iman yang lain atau yang non-Muslim? Pernah nggak Mbak Aleta berpikir? Dulu sempat, sebenarnya saya tuh sudah pernah penasaran sih sama Yesus Kristus siapa. Gitu. Kok kayaknya mereka tuh orangnya kok orang-orang gereja itu pada ini ya, sering berbagi kasih sama orang-orang yang kurang mampu. Dulu kalau lihat sering lihat orang di pinggir jalan kadang ada bagi-bagi gitu, kok mereka ini ya baik banget gitu. Iya. Jadi kepengen tahu. Iya, terus ya itu Pak, dulu sebelum saya pernah ikut ke gereja itu, sebelumnya keponya gitu aja sih. Kayaknya orang Kristen kayaknya baik-baik ya. Tapi di dalam pandangan iman yang sebelumnya terhadap orang Kristen seperti apa dulu Mbak di doktrin? Mbak Aleta di doktrin. Oh, itu. Ya, mereka melihat orang Kristen tuh pasti awalnya rasis banget. Orang Kristen kayak mereka orang yang makan babi, memelihara anjing, najis. gitu. Iya. Gitu-gitu sih, Pak. Itu ya nggak tahu, mereka pandangannya tuh udah ini banget, minus banget gitu loh. Orang Kristen, orang salib, menyembah patung gitu kan. Menyembah patung, pakai apa sih, tanda salib-salib kayak gitu loh. Padahal di salib itu tidak ada patung ya. Iya, tapi nggak tahu mereka mengartikannya seperti itu. Dan Mbak Aleta pada waktu itu gimana pandangannya, pendapatnya terhadap doktrin seperti itu? Malah aku penasaran, Pak. Pernah dulu saya tuh pas Pak, zaman muda itu saya pas di Palembang, kan pernah saya nyales juga tuh. Saya kan door to door masuk ke perumahan-perumahan gitu. Kadang aku nggak tahu kok orang-orang yang Muslim tuh mereka kayak acuh tak acuh. Sedangkan saat itu aku pernah masuk, diterima sama orang, sama bapak sama ibu itu, aku terima dengan senang hati, malah disuruh masuk. Ternyata dia malah non-Muslim. Jadi aku lihat di rumahnya tuh ada patung salib, ada simbol salib kayak gitu. Ya, pokoknya aku kaget dulu, aku masuk di orang Kristen nih ya, deg-degan iya. Tapi puji Tuhan malah mereka tuh menerima aku apa adanya gitu. Walaupun dulu tuh saya kadang pakai kayak shell gitu. Iya, bukan kerudung yang gitu sih, shell gitu kan. Dia tahu aku orang Muslim, tapi aku yang diterima dengan senang hati, dijamu lah gitu. Tidak dibeda-bedakan. Iya, malah saya di Kepon ditanya, orang Jawa gini-gini sampai sini. Malah mereka tuh kan nerima saya tuh dengan tulus gitu loh. Tapi sedangkan yang saya bukannya jelek-jelekin iman yang lama. Iya, iman yang lama. Tapi kenyataannya tuh saat itu terus kok sempat kayak diinjili. Tapi saya agak lupa sih Pak pas itu. Cuman ya rasanya kok ternyata orang Kristen baik juga ya gitu. Bilang gitu. Dari situ mulai kayak ternyata nggak semuanya orang Kristen itu mereka yang orangnya pandangan saya kan dulu kurang bagus terhadap kekristenan. Ternyata jadi, puji Tuhan ada yang itu dulu pas awal saya disambut sama orang yang kaget. Jadi masuk tuh rasanya terus itu Pak, deg-degan gitu, kayak demam. Ini aku beneran nih aku masuk di rumahnya orang kafir. Iya gitu. Tapi ternyata malah sebaliknya dia nerima saya kayak apa adanya. Saya dijamu dengan penuh kasih sayang gitu. Ditawarin makan, kasih minum gitu Pak. Tapi Mbak Aleta tidak berpikiran ini najis, ini kafir. Enggak Pak, enggak tuh. Pokoknya Mbak Aleta lihat aja itu perlakuan. Baik. Saya ikut baik, saya ikut ini aja Pak. Ikut nyaman aja gitu. Ikut larut ya. Iya. Ya, jadi begitu teman-teman, bahwa kekristenan itu tidak pernah diajarkan untuk berkelompok. Ingat itu, kekristenan itu diajarkan mengasihi siapapun. Karena dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang benar. Dia sayang sama semua manusia. Apapun keyakinan Anda,
Bahkan Anda tidak punya keyakinan pun kami mengasihi semua. Sampai yang ateis pun kami mengasihi Anda. Karena bagi kami tidak penting apa latar belakangmu. Itu tidak penting buat kami. Latar belakang Anda seperti apa itu tidak penting. Tapi yang menjadi penting buat kami adalah perintah Tuhan, kasihilah sesamamu. Itu yang luar biasa. Dan itulah yang ternyata ditemui oleh Mbak Aleta pada waktu dia masih di dalam iman yang sebelumnya. Dan ini adalah pembuktian bahwa doktrin yang kami terima adalah doktrin kebenaran yang membuat kami dengan siapapun kami ingin mengasihi, kami ingin menyatakan kasih, bahwa Tuhan mengasihi kami, kami pun harus mengasihi sesama kami. Oke, Mbak Aleta mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana Mbak Aleta sampai bisa mengenal Tuhan Yesus, lewat peristiwa apa? Awalnya saya dulu pernah Pak bertemu sama seseorang, ya dia gembala Tuhan juga. Ya dari situ ya Aleta mulai diajak, awalnya ini dulu sih saya diinjili dulu ya, mengenal firman lewat ya suruh baca-baca dulu gitu. Kadang dikasih ayat-ayat gitu kan lewat WA gitu. Kalau dikasih ayat-ayat Alkitab lewat WA. Suruh baca, ya terus habis itu ikut komsel, ikut persekutuan gitulah Pak. Terus ya. Tapi tidak ada penolakan di dalam. Mbak Aleta kan imannya kan berbeda. Iya, tapi saya ini aja Pak, ngalir aja gitu. Malah justru saya tuh penasaran. Ketika baca berapa ayat tuh ya, tuh malah Aleta tuh makin penasaran, makanya ini kok ini ya, kayak baca itu adem gitu loh. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Amin. Ya. Mungkin Pak. Nah, setelah itu terus mulai diajak ke gereja berapa kali, 2 kali, 3 kali. Situ aku belum ini Pak, belum begitu kerasa Roh Kudus itu apa ya, awalnya gitu bingung. Kok sampai kadang orang sampai dia jatuh pingsan gitu, aku itu pada kenapa ya Tante? Oh itu karena apa itu namanya? Kuasa Roh Kudus. Ya kuasa Roh Kudus. Awalnya aku takut, kok bisa ya? Terus tantenya bilang nanti kamu lama-lama juga akan bisa seperti mereka, gini-gini. Awalnya gitu. Terus next ikut ibadah lagi. Terakhir tuh saya di GBIKA Solo. Nah di sana kan kita KKR gede Pak. Itu saya baru bener-bener bisa ngerasain itu. Saya sampai pingsan Pak. Ya maksudnya enggak yang sampai pingsan. Ya sampai jatuh yang lemas banget. Itu apa? Aku sampai dibangunin tuh sama tantenya itu. Dari situ itu aku udah berapa kali ikut ini sih Pak. Yang di Semarang udah sering ke gereja Semarang. Terus itu paling jauh pas itu aku ke ibadahnya ke GBIKA Solo itu. Di sana itu benar-benar aku ngerasain kuasa Roh Kudus luar biasa. Setelah dari situ itu aku udah dibaptis sih Pak ya. Sudah dibaptis. Jadi memang ya maaf agak keloncat. Pas ke Solo tuh sebelumnya sudah dibaptis di sini, di Semarang. Ya itu setelah itu aku ngerasain kayak Tuhan tuh hidup di aku gitu loh. Jadi setiap perjalanan kemana tuh kayak Tuhan tuh apa ya, deket banget gitu loh rasanya. Kayak kalau misalnya aku mau bandel dikit, Tuhan tuh kayak negur aku. Gitu. Dari situ aku dulu aktif banget Pak, mulai ikut ibadah tiap minggu, sampai ke Solo itu. Nah mulai dari situ sampai sekarang Pak. Jadi aku ngerasain luar biasanya Tuhan Yesus tuh benar-benar apa, dia sering jamah Aleta ketika Aleta benar-benar apa ini bukan butuh ya Pak, kan memang Aleta kan ya sekarang dikit-dikit doa gitu. Tuhan tuh sering ngomong bahwa apa, kayak Tuhan tuh ngomong kamu nggak sendiri, kamu sekarang nggak sendiri gitu loh. Jadi kalau ketika Aleta nangis, ada masalah gini-gini, kayak Tuhan selalu memberi kekuatan. Ya. Jadi Tuhan itu menjadi real. Iya, aku ngerasa ya itu Tuhan benar-benar setelah aku dibaptis itu Tuhan benar-benar ngerasa hidup di Aleta. Kayak aku tuh nyuban loh Pak, kayak bayi baru lahir. Itu kan kalau
bayi berarti kan pasti tuh bapak ibunya kan sayang banget sama anaknya. Nah ketika itu tuh benar-benar aku pas berbuat baik berbuat jahat tuh kayak Tuhan tuh ini apa namanya cover. Ya kerasa banget gitu loh saat kayak Alita nakal kayak kerasa. Iya bapak maafin aku gitu. Jadi benar-benar. Misalnya contoh yang konkret misalnya seperti apa suka marah sama orang terus ditegur Tuhan? Pernah saat itu tuh baru kemarin Pak kayaknya perjalanan berangkat kerja itu saya tuh keburu-buru ya Pak. Itu tuh saya tuh kayak mau senggolan sama orang sepeda motor. Bukan ngutuk sih ya Pak saya, tapi cuman pengen marah. Refleks aja ngomong kayak gitu. Itu belum lama itu saya tuh baru aja ini ya dalam hati saya itu ini ngata-ngatain orang itu, tapi langsung saya bilang, ya Tuhan Yesus ampuni aku sempet kayak ngutuk orang itu, jebret nggak lama kayak jarak berapa meter itu ada kecelakaan depan saya. Wah, kayak saya tuh disuruh pelan gitu loh. Setelah itu nggak boleh, aku tuh dalam perjalanan tuh harus emosi, ini nggak boleh, jadi harus tenang, sertakan hidupmu sama Tuhan. Jadi nggak boleh kamu tuh posisi kamu perjalanan tuh emosi, terus pikirannya pikirannya yang tidak kan benar, konsentrasi kita. Itu kalau mungkin saat itu aku masuk ke emosi, mungkin aku yang jatuh mungkin saya Pak. Itu puji Tuhan, kayak Tuhan terus ngasih, kayak Tuhan ngomong sama saya, ya saya harus hati-hati gitu loh. Jangan ngebut kayak gitu, percuma kamu nggak boleh ngutuk orang kayak gitu. Jadi teman-teman, di dalam Tuhan Yesus itu sesuatu yang nyata, ya. Kita bukan hanya mempercayai huruf-huruf nih. Huruf-huruf ini yang di dalam Alkitab. Kita ini bukan cuma mempercayai huruf-huruf di sini. Jadi ini firman ditulis bahwa Dia adalah Bapa kita. Dan itu nyata. Kami mengalami. Mbak Aleta pun juga seorang yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau dia dikatakan Bapa, dia betul-betul nyata. Seperti yang tadi diceritakan oleh Mbak Aleta, bagaimana kehidupannya dibimbing. Jadi ada yang mengajar. Itulah Roh Kudus. Ia membimbing, mengingatkan. Bahkan pada saat kita mau maki-maki orang, mau marah sama orang, ada kuasa kebenaran yang menyucikan kita. Jadi kita tuh diingatkan, jangan begitu kepada orang lain. Kita harus mengasihi sesama. Kita harus berkata-kata yang baik. Jangan memaki-maki orang, ya. Dan itulah pembuktian bahwa kita di dalam Tuhan Yesus memiliki Tuhan yang jelas. Jadi kami bukan hanya mempercayai omongan pendeta. Kami bukan mempercayai huruf-huruf, kami bukan mempercayai sesuatu yang diimani oleh pendahulu. Tapi itu nyata di dalam hidup kami. Dan itulah yang dialami oleh Mbak Aleta. Jadi di saat Mbak Aleta sendirian di perjalanan atau mengalami apapun, ada Tuhan menyertai. Tadi dikatakan bahwa kamu tidak sendiri. Ada aku yang menyertai gitu loh. Oke, Mbak Aleta mungkin bisa diceritakan lagi selama berjalan di dalam Tuhan Yesus, kira-kira seperti apa Mbak Aleta mengalami kasih-Nya, mengalami kasih Tuhan? Banyak sih Pak. Aleta jadi sekarang ini jadi orang yang mungkin jadi gampang maafin orang. Mudah mengampuni. Mudah memaafkan. Terus nggak gampang marah kayak dulu. Terus apalagi ya Pak ya, aku ngerasain Tuhan juga berkati aku dalam segi hal pekerjaan juga. Kayak makin ya untuk saat ini Tuhan berkati aku dalam segi hal kerjaan ini, kan aku jadi ya lancar lah Pak, nggak kayak yang dulu-dulu. Aku rasanya Tuhan pakai aku terus, walaupun ya gini kadang capek, tapi ya udah ya nggak apa-apa, ini kan memang satu perjalanan hidup ya. Nah, bagaimana dengan sukacita Mbak Aleta?
kan di dalam perjalanan hidup kita ini kan kita tidak luput dari namanya tantangan, misalnya seperti di tengah jalan bisa terjadi kesalahpahaman dengan orang di kantor, terjadi kesalahpahaman. Nah, itu bagaimana dengan sukacita yang ada di dalam diri Mbak Aleta sejak ketemu Tuhan Yesus? Apakah itu hilang dengan sendirinya atau bagaimana yang Mbak Aleta rasakan semenjak percaya Tuhan Yesus? Maksudnya Tuhan ini apa? Kebaikan Tuhan gitu. Iya. Ya, nah, banyak. Kira-kira sukacitanya apakah menghilang? Mbak Aleta? Enggak, justru makin apa Pak? Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah emosi, bagaimana sukacita Mbak Aleta? Misalnya ada orang yang berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati, tidak sesuai yang diharapkan. Apakah bagaimana Tuhan menghadirkan sukacita itu di dalam? Ini kemarin ya Pak, pernah saya ada customer. Itu dia dari awal tuh sudah apa Pak? Omongannya itu kasar gitu loh, kasar. Tapi saya awalnya nggak tahu kalau ternyata setelah endingnya tuh ternyata kita sama-sama anak Tuhan dan saling memaafkan. Tapi sebelumnya itu tuh bapaknya tuh yang omongannya tuh yang apa kaku terus agak kasar lah. Dari awal kan ya namanya saya perempuan ya Pak. Saya jarang dimarahi sama papa mama saya, tapi dia orang lain yang apa agak kasar. Iya kasar terus minta dilayani tapi nggak sabar gitu lah. Giliran kita mencoba untuk ngasih barang itu ke bapaknya, tapi bapaknya tuh yang apa dia kayak udah dikasih barang tapi memang kita kan nggak tahu ya Pak, pasti kan ada sedikit cacat. Dia nggak sabar langsung, wah ini barangnya jelek ini, saya mau yang baru gitu. Nggak bisa ngomong yang slow gitu loh Pak. Dia gitu loh, terlalu kasar sih menurut saya. Saya udah kerasa, aduh ya Tuhan ini orang kasar banget gitu. Iya Pak, sabar ya Pak, baru kita mau ambilin tapi masih ada tuh Mbak. Mungkin ya Pak, loh kok mungkin tadi bilang masih ada Pak, saya cek gudang dulu ya, terus saya telepon ke gudang Pak, ternyata barangnya kosong. Nah setelah itu saya aduh ini apa bakal perang nih yang gitu kan, terus saya akhirnya bilang aduh Pak mohon maaf, ternyata barangnya kosong, tinggal tadi di gudang satu sama yang display. Mbaknya di mana? Kok ngomongnya nggak jelas, saya dimaki-maki kayak gitu. Terus sama teman saya ya kita cuma diem aja. Mohon maaf ya Pak, gini-gini, dia nggak sabar gitu Pak. Akhirnya Pak, oke, kita tuh hanya sales Pak, tapi tolong hargain kita Pak. Kita juga punya perasaan, kita manusia biasa. Terus Bapak, saya kan refleks Pak, saya nangis. Aku refleks Pak, saya nyebut Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, salah saya tuh apa Tuhan? Aku udah melayani Bapaknya dengan baik. Pak, saya tuh salahnya apa? Toh Pak kok jenengan bentak-bentak saya gitu. Nah, ketika saya nangis, Bapaknya tuh langsung diem, yang tadinya tuh ekspresinya kayak garang itu loh Pak. Ya saya nangis langsung dia auto diem, malah terus kayak dia merasa bersalah. Akhirnya dia diem, kan dia anak, suami, sama istri. Yang anaknya tuh laki-laki. Nah, ketika saya nangis, kan auto ya Pak saya. Terus saya ke belakang tuh ke counter. Ternyata bapaknya tuh keluar, dia telepon SPM saya, partner saya Pak, ditelepon tuh. Lah aku udah nggak kuat Pak, aku nangis terus aku nangis, akhirnya aku balik lagi ke stand. Saya bilang, Pak ini gimana ya Pak, saya mohon maaf Pak, adanya kita barangnya seperti ini. Terus bapaknya, ibunya dulu kan bapaknya keluar tuh lagi telepon teman saya. Terus ibunya, Mbak, mohon maaf ya Mbak, nah, tadi bapak emang gak kasar. Terus oh ya enggak apa-apa Bu. Terus anaknya itu juga diam. Akhirnya bapaknya datang, langsung dia auto megang pundak saya, Mbak, maafin bapak ya. Terus saya kaget. Oh iya Pak, sama-sama. Maaf ya Mbak, tolong maafin saya. Kalau jenengan nggak maafin saya, itu malah saya jadi dosa besar Mbak. Ya Mbak ya, maafin saya Mbak. Jangan ada kepahitan ya Pak, kita sama-sama anak Tuhan. Wah saya langsung, Tuhan, ketika aku ngerasa kayak Tuhan tuh benar-benar jaga aku Pak. Ya. Oh iya, nggak apa-apa Pak, sama-sama. Saya mohon maaf juga ya Pak kalau pelayanan saya kurang bagus. Enggak, memang saya agak reveal Mbak. Saya mohon maaf, saya tuh orangnya soalnya perkat banget gini-gini. Akhirnya udah nggak apa-apa itu aja Mbak, tolong dibersihin ya Mbak. Tapi puji Tuhan, aku langsung ketika itu tambah nangis Pak saya. Nangisnya karena saya tuh nggak nyangka bapaknya secepat itu dia
bisa terkendali. Iya, ya. Tuhan. Akhirnya mereka anak dan suaminya, istrinya, mohon maaf sama saya juga, Mbak, mohon maaf ya, karena memang suami saya agak orangnya agak wilin ini, biasanya kayak gitu. Itu terakhir saya ngerasain itu benar-benar luar biasa, Pak. Kuasa Tuhan ada di dalam. Haleluya. Jadi begitu teman-teman ya, di dalam Tuhan Yesus itu ada pengendalian ya. Baik si Bapak yang tadi yang diketemu oleh Mbak Aleta, dia juga pada saat teringat kepada satu nama, yaitu nama yang berkuasa, nama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, nama Tuhan yang sudah mengampuni kita, auto refleks dia pun juga jadi sadar, bahkan dia minta maaf. Jadi ada kendali di dalam Tuhan Yesus. Tapi kalau kita di luar Tuhan Yesus, emosi kita menjadi-jadi. Ya, kita bisa menuntut, bahkan menginginkan orang lain dirugikan. Kita bahkan bisa menginginkan hal-hal yang lebih, bahkan bisa merugikan orang lain, bisa mencelakakan orang lain, bisa membunuh orang lain. Itulah kalau kita tidak ada di dalam kontrol kuasa Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar nyata. Apa yang dialami oleh Mbak Aleta, satu pernyataan, satu pembelaan, satu kuasa yang betul-betul dinyatakan. Dan pada saat ini mungkin Mbak Aleta bisa menceritakan sedikit kepada teman-teman yang ada di dalam link ini. Kira-kira tantangan apa atau pernah pikul salib nggak Mbak Aleta? Setelah ketemu Tuhan Yesus, setelah percaya Tuhan Yesus, mungkin ada nggak teman-teman yang menjauhi atau mungkin? Iya, pasti ada Pak. Terutama tetangga. Kalau keluarga saya, puji Tuhan mereka menghargai saya. Saya juga nggak nyangka ternyata keluarga saya nggak yang seperti orang-orang lain. Kan banyak ya Pak, ada yang sampai tidak dikasih harta warisan, sampai diusir. Ya. Kalau keluarga saya, puji Tuhan mereka masih menghargai saya. Mungkin karena mereka terlalu sayang sama saya. Ya, tahan dulu Mbak Aleta, saya mau jelaskan kepada teman-teman bahwa kesaksian di dalam Kristen itu tidak dibuat-buat. Mbak Aleta mengalami sesuatu yang berbeda. Keluarganya tidak memarahi dia, ya. Jadi kan itu di dalam kesaksian di dalam Kristen, di dalam channel kami, bahkan di channel-channel yang lain pun, di dalam Kristen itu tidak ada settingan. Tidak ada, oh bilang aja keluargamu, kamu dibenci, kamu dimarahi, kamu ditampar, kamu di ini. Enggak. Ini apa adanya. Mbak Aleta tidak mengalami itu dari keluarganya, tetapi dia mengalami itu dari temannya. Bagaimana Mbak perlakuan mereka tuh dari tetangga? Iya, mereka jadi apa? Ya saya ngerasa banget setelah mereka tahu saya tiap minggu ke gereja, terus saya pakai, apalagi saya kan pakai kalung, kalung salib. Mereka terus makin kayak menjauhi saya, menjauhi saya. Yang dulunya itu ramah, tamah sama saya, semenjak mereka tahu saya tuh sekarang menjadi anak Kristen tuh, tetangga tuh terus yang kelihatan banget tuh face-nya. Bermuka dua, iya. Di belakang, di depan saya tuh yang cuma ya sehai biasa doang, tapi di belakang terus sukanya itu Pak, gibah gitu Pak. Bahasanya yang gosip di belakang gitu. Iya, suka menjelekkan di belakang. Iya, kayak apalagi bahasanya tuh, kan ada ya Pak, anak kecil itu ngomong sama saya, bilangnya, saya nganu, apa sih Pak bahasanya ini, ya itulah yang saya dengar sih, ke gereja terus kafir. Iya, pakai kalung salib gini-gini, terus aku ngerasa ini Pak, kayaknya mereka tuh makin mandang saya tuh minus gitu loh. Makin rendah. Iya. Tapi aku yang bodoh amat. Aku malah justru orang kayak gitu tuh kasihan. Kadang aku malah mendoakan mereka, Pak, ya Tuhan ampuni orang-orang itu. Tuhan, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Jangan cuma saya ngomong gitu aja. Iya. Jadi teman-teman di dalam Kristen sekali lagi bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Itu ditulis di dalam Yohanes 15 ayat 16. Mbak Aleta ini dipilih Tuhan. Jadi kuasa Tuhan dinyatakan kepada dia. Kalau bukan Tuhan yang memilih, tidak mungkin orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus
Jadi Roh Kudus hadir di dalam kehidupan Mbak Aleta sehingga beliau bisa percaya, bahkan menerima Tuhan Yesus, bukan hanya menerima, mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya, dan hidup menjadi berubah. Ada sukacita, ada kekuatan, ada terang, ada kebenaran, ada tuntunan di dalam hidup ini. Tidak pernah sendiri. Di saat kita terjepit, di saat kita tidak berdaya, ada Tuhan yang bisa menolong kita. Oke, Mbak Aleta, mungkin Mbak Aleta bisa kasih sedikit pendapat atau mungkin komitmen iman Mbak Aleta. Karena di dalam ikut Tuhan ini pasti akan banyak tantangan, banyak salib, ya. Bahkan mungkin satu ketika kita bisa dianiaya oleh karena nama Tuhan. Itu kan yang kita baca dalam Alkitab. Jadi dalam Alkitab itu tidak pernah sembunyi-sembunyi. Tidak ada bilang berkata kalau ikut Tuhan kita senang-senang. Tidak. Tuhan sudah bicara terlebih dahulu. Kamu kalau mau ikut aku, kamu harus pikul salib. Kira-kira bagaimana komitmen Mbak Aleta? Seandainya di hari-hari selanjutnya ada aniaya atau ada hal-hal yang lebih berat yang Mbak Aleta temukan. Apakah Mbak Aleta mau meninggalkan Tuhan apa bagaimana? Oh tidak, saya tetap ikut Tuhan Yesus. Ya. Kalau misalnya ada godaan untuk, ayo balik ke iman sebelumnya. Enggak apa. Karena ya memang juru selamat satu-satunya kan hanya Tuhan Yesus Kristus. Yes. Jadi kenapa kenapa kita harus berbalik? Berbalik ya. Bodoh dong kita. Ya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus, betapa hebatnya, betapa baiknya dia mengasihi semua manusia. Dia bukan Tuhan satu kelompok, dia bukan satu aliran kepercayaan, dia bukan Tuhan satu agama, tapi dia Tuhan semua manusia. Dia mengasihi siapapun, bahkan dia mengajarkan cinta kasih untuk kita saling mengasihi. Bahkan kasihnya lebih besar daripada kesalahan. Ya, kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia berkata, ampunilah mereka dan kasihilah musuhmu, berdoalah, mintalah berkat buat mereka. Kalau sudah begini jadinya, betapa dunia ini akan menjadi seperti surga. Karena apa? Karena kita bertemu dengan orang yang membenci kita saja, kita bisa berdoa untuk mereka. Karena itu ajaran Tuhan. Itulah Tuhan Yesus yang luar biasa yang mengasihi kita semua. Oke, Mbak Aleta, mungkin Mbak Aleta bisa kasih satu dua pesan kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus supaya ya Mbak Aleta berbagi kasih apa yang Mbak Aleta alami. Mungkin bisa kasih pesan satu dua kata apa Mbak Aleta mau pesan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Seperti apa kira-kira? Buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, aku berharap semoga kalian jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk mencari Tuhan, ya, mencari kebenaran ya. Ya, karena memang hanya kepada Yesus Kristus lah hidup kita akan terselamatkan gitu. Yes. Hanya melalui Bapa kita satu-satunya yaitu Yesus Kristus aja yang kita akan hidup gitu loh. Kita akan diselamatkan. Amin. Ya, selain itu nggak ada yang bisa selamatin kita gitu. Ya. Hanya Dialah Bapa yang setia dan adil. Amin. Tanpa melalui Tuhan Yesus, hidup kita akan mati. Kita nggak akan diselamatkan. Ya. Amin. Itu Pak. Ya, jadi begitulah teman-teman. Di dalam hidup ini ada dua kekuatan yang menghampiri manusia. Satu kekuatan Tuhan yang mengasihi, yang begitu baik kepada manusia. Satu kekuatan iblis yang begitu jahat, yang terus menghadirkan kebencian, terus menghadirkan amarah, terus menghadirkan kejahatan. Manusia saling membohongi, manusia saling menjahati, manusia saling merugikan. Karena itu adalah perbuatan iblis. Tuhan tidak dua. Tuhan itu hanya satu, kebenaran itu hanya satu. Oleh sebab itu, pastikan dirimu bahwa engkau telah berjumpa dengan kebenaran, engkau telah berjumpa dengan kebaikan,
Engkau telah berjumpa dengan Tuhan yang benarkannya, karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kita masih tinggal di bawah kolong langit. Kecuali Anda sudah tinggal di luar kolong langit, baru Anda boleh berkata bahwa saya bisa cari selamat sendiri. Di bawah kolong langit ini firman Tuhan, Kisah 4, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Oleh sebab itu, pastikan dirimu, tidak ada seorang pun. Mohon maaf ini teman-teman, kalau engkau terkategori sebagai orang, dengarkan baik-baik, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kecuali melalui aku, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Kita mau pergi ke surga, mau pakai apa? Pakai pesawat? Nggak bisa. Mau pakai kapal? Nggak bisa. Apalagi mau jalan kaki. Jangan lagi bilang mohon maaf, jangan lagi bilang cuma mau naik Grab. Nggak bisa. Hanya melalui Tuhan Yesus, karena 2000 tahun yang lalu dia terangkat ke surga. Dia naik. Dan iblis tidak bisa menahan dia. Coba manusia mau naik ke atas, akan ditarik sama setan jatuh ke bawah. Itulah Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan kiranya apa yang dibagikan oleh Mbak Aleta bisa menjadi berkat. Mbak Aleta, terima kasih buat kesaksian yang luar biasa, yang sudah memberkati. Doa kami buat Mbak Aleta, Tuhan pakai luar biasa, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke teman-teman, doa kami buat Anda semua. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dan kita berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan buat kita semua.